Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa lagi dengan saya di channel Raga Sakti ini. Kali ini biasanya orang-orang itu di Q&A ataupun di wawancara. Sekarang saatnya Didik Cerut ini ada di channel Didik Cerut, Didik Cua. Ini saya mau Q&A. Mantap. Wah, wae. Burung-burung tompok. Cair. Cair, guys. Iya sih, guys. Ini iki, guys. Aku yuk rada pakai-pakai ngono ora, guys. Nah, untuk kali ini ya tanggal berapa ini? Tanggal 4. Tanggal 4 bulan Mei. Bulan Juni 2023. Waktu Indonesia Barat. Waktu Indonesia Barat kita akan wawancara sedikit, tanya-tanya Didik Cua yang selama ini dia Q&A ataupun mewawancara orang-orang. Sekarang gantian apa itu Didik Cua yang diwawancara, guys. Jadi makanya untuk kali ini spesial wawancara Didik Cua. Nah, guys, keliru guys. Lah ngono. Nah, inilah dia penampakannya Didik Cua yang selama ini nama itu semedi, guys. Semedi ngono. Semedi muga nyumbul kacamotonan, guys. Ngono lho. Maune ora blas, maune ora. Nah, sekarang ini kok tiba-tiba kacamotonan, aku ki mau rada pangkling. Cuman yo tak deleng-delengke tenanan, wah yo Didik Cua kae. Ngono lho, aku titen guyune. Nah, Mantap. nah, ini untuk kali ini kita akan tanya-tanya ya sedikit lah kepada Didik Cerut ini ya seputar itu pandangannya tentang barongan dan selama ini kenapa dia kok menghilang. Nah, terus ketiganya kesan apa selama ini dia menjadi YouTuber di barongan, guys. Nah, terus yang keempat, motivasi apa yang perlu itu ditanamkan untuk para YouTuber yang lain. Nah, semoga kita itu saling melengkapi lah, guys. Ya, pengalaman dia pribadi awalnya seperti apa, terus bikin YouTubernya kenapa kok bikin YouTuber dan sampai sekarang ini jadi YouTuber itu, guys. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, Mas Didik Cerut. Tareng. Musik iki aku udah mendeli, iki tak video iki aku udah mendeli, ketok iki. Oke, iki untuk pertanyaan pertama. Kapan pertama kali Didik Cerut ini ngonten? Oke. Jadi mungkin kalau belum pernah ngikuti untuk videoku yang lama, untuk ngonten itu pertama aku sekitar tahun 2000 berapa ya, sekitar kalau enggak 16 17. Nah, jadi awal-awal itu kontennya enggak langsung barengan, guys. Jadi kontennya itu kayak ngevlog terus bikin film, itu aku dulu sekitar 5 tahun yang lalu itu udah bikin. Itu kayak film apa ya, yang kocak-kocak itu. Oh, tak kirain film-film anu. Film biru itu. Enggak, jadi udah ngonten. Kusik masih buat kayak bentuk-bentukan masih buat kayak. Kusik. Kira tuh galak. Jadi aku pertama konten itu nggak langsung ke barongan, guys. Jadi awalnya bikin film kayak ngevlog juga, itu pengalaman ngevlog itu juga udah pernah. Terus kenapa aku bisa larinya ke barongan, ngerambah ke barongan itu aku sekitar tahun berapa ya, aku lupa, itu 4 tahun yang lalu lah kalau nggak salah. Sekitar tahun 1019. Itu aku, bukan aku sih yang nanggap, tapi di RT ku itu ada acara nanggap barongan, se-RT gitu ya, Mbak. Itu pas itu yang main punya LSJ, aku ingat banget no. Laras Kaljati ya? Laras Kaljati Dempel Rejo. Oke. Ya, jadi karena mainnya di depan rumahku, terus juga tempat
tempatnya buat ganti itu di rumahku ya Mbak ya. Itu aku ingat banget yang ngeplek Mbak Diah. Mbak Diah itu. Nah, no. Jadi dari situ aku ngerekam itu cuma pas apa ya? Pas kepang cewek itu kesurupan guys. Kesurupan itu jadi penonton itu full karena mungkin penasaran kenapa cewek-cewek ada kesurupan gitu ya Mbak. Jadi di situ mbakane yo kesane iki wis. Iya, mantap karena ya yang kesurupan cewek gitu. Di situ penonton ramai full, di situ aku jadi panitia. Awalnya aku juga nggak terlalu rekam full dari awal sih. Cuma itu terus sama barongan. Ngerekam pun itu juga nggak full, putus-putus gitu ya Mbak. Itu coba taap itu kok yang nonton kok banyak itu. Terus akhirnya dari situ tak lanjutin dan buat timbul konten ke barongan gitu. Setelah itu ketemu aku kayaknya. Kayaknya. Tapi masih lama Mbak ketemu nih. Soalnya setelah aku itu ya, jadi setiap minggu, setiap hari libur, setiap ada barongan itu aku selalu nonton. Tapi selalu konten jadi cuma bawa HP kalau nggak salah J5 terus pakai tripod yang harga 15.000. Wis ora apa-apa penting jadi dari pagi sampai sore setiap ada barongan. Sampai aku dimarahin istri guys karena minggu jatahe buat kita jatahe jatah quality time buat family gitu ya. Jadi aku konten bareng gitu sampai orang tua pun sempat marah gitu ya. Karena orang tua aku kan jualan, aku nggak ngebantu gitu. Awalnya itu sih ya, kalau tak jelasin sampai detail nanti nggak. Nah terus apa yang selama ini menjadi apa itu namanya selama konten barongan di barongan, apa tanggapan tentang barongan saat ini itu gimana sih Pak? Oke, mungkin dari dulu ya untuk barongan itu emang kalau di Kendal udah rame sih barongan gitu. Tapi dari tahun ke tahun itu emang beda ya, kayak dari penonton terus grup juga terus mungkin kalau saat ini lebih full gitu loh. Untuk grup juga itu lebih full, lebih banyak, terus banyak berbagai macam genre, berbagai macam jenis, pokoknya udah apa ya kayak wis ono kabeh lah. Banyak kreasi lah intinya Kendal. Terus berarti kan intinya orang Kendal itu sekarang ini sudah sadar kreasi budaya gitu ya. Kesenian. Tapi di Kendal pun itu kalian juga itu guys, mungkin buat kalian yang luar Kendal itu tidak hanya barongan. Mungkin ada semacam kayak reog, kayak rewu-rewu. Itu kan bukan asli Kendal, tapi itu di Kendal ada gitu. Kendal ada. Oke. Iya, Mbak ya. Iya. Itu kalau menurut saya tuh gini Mas Didi. Adanya kadang kayak lea, kayak reog, kayak rewo-rewo dan sebagainya, kayak buruk, itu kan bukan asli Kendal. Iya. Nah, itu sendiri untuk ya menambah minat masyarakat dan ya menambah kreasi atau kreativitas gitu loh. Nah, warna juga itu. Kayaknya makanya sih kalau menurut saya pribadi sih kalau untuk ada tambahan kayak gitu sih nggak apa-apa sih. Yang penting kan tambah rame. Ya moga-moga aja apa itu semua di warga masyarakat Kendal itu sadar budaya. Iya. Sadar budaya, kebudayaannya tetap diangkat dan tidak malu untuk mengakui kebudayaan Kendal sendiri. Karena gini Mas Didi, di Kendal itu ternyata itu yang tidak ada di tempat lain itu dawangan Mas Didi. Iya. Hampir mirip kalau di Jakarta itu kayak ondel-ondel. Nah, kayak ondel-ondel. Beda ya kayaknya ya. Nah, kalau ondel-ondel kan pakai apa itu kembang manggar itu kan. Nah, kalau di sini kan lebih seperti karakter. Iya, karakter serem gitu. Terus kalau di ondel-ondel kayaknya itu kepalanya nggak bisa goyang-goyang gitu. Nah, itu sebetulnya ciri khas Kendal yang tidak ada di tempat lain Mas itu. Terus untuk mungkin barongan pun di nggak cuma di Kendal gitu ya Mbak, di daerah lain itu ada, cuma apa ya kayak ya intinya kalau di sini barongan itu wajib lah gitu. Mungkin kalau dari tahun per tahun sekarang sih udah barongan udah mulai welcome ke masyarakat sih, terus dari anak-anak, tua, muda, perempuan. Tapi gini juga Mas Didi, saya pernah nanya juga sih, kenapa kok nggak dangdutan atau apa gitu kan?
Karena gini, barongan itu bisa mencakup semua kalangan. Iya. Nah, gitu. Jadi di mana ada barongan, semua kalangan atau pecinta seni barongan itu hadir Mas Didi. Iya, iya. Jadi hampir rata-rata saya melihat penonton-penontonnya itu ya nggak asing-asing. Jadi malah justru saking sering ketemunya kita ya malah jadi saudara, malah kenal. Ya akhirnya kita kenal semuanya gitu loh. Itulah saya salutnya di situ gitu loh. Jadi makanya setiap ada barongan, oh di mana barongan? Orang-orang ini kita semuanya tahu. Wah, itu nonton di situ, itu nonton di situ. Nah, sekarang lagi pula ya sudah dimudahkan Mas Didi. Iya. Karena di Facebook ada jadwal Jaran Kepang lah, sering banyak teman-teman kita yang ngupload atau nge-up dari paguyuban-paguyuban mereka untuk main jadwalnya kapan saja. Jadi kita nggak perlu capek-capek nyari informasi Mas Didi. Nah, begitu kita nggak capek nyari informasi, akhirnya kan kita dimudahkan buka di rumah, buka YouTube, sampai itu buka HP, kita lihat kapan saja informasi anunya gitu loh. Nah, terus gini Mas Didi, untuk ini kan untuk tanggapan apa itu seni barongan sendiri. Nah, jadi kalau menurut Mas Didi sendiri sebagai YouTuber, berarti kan Penonton barongan kayak gitu. banyak apa itu, banyak tahu dan banyak melihat ataupun banyak apa itu namanya, banyak melihat dari berbagai jenis grup ataupun paguyuban. Itu kalau menurut Mas Didi sendiri gitu, kalau Mas Didi sendiri itu gimana itu kita menyikapi ataupun bisa full up itu penggemarnya itu lebih tinggi lagi, itu ada nggak itu kiat-kiat ataupun masukan biar pada di grup-grup lain itu juga, oh ternyata ini penontonnya banyak, ini peminatnya banyak gitu loh. Kan sedikit banyaknya kan Mas Didi kan sering nonton, bahkan sering itu upload gitu kan. Nah, menurut Mas Didi sendiri itu apa sih yang menurut Mas Didi sendiri itu di di barongan itu yang peminatnya itu sampai saat ini masih banyak gitu. Oke guys, jadi mungkin untuk tanggapan ini ya Masyarakat berarti. masyarakat ya. Nek menurutku untuk penonton banyak, terus peminat gitu ya. Mungkin apa ya? Kadang kan kita banyak yang berpendapat beda-beda Mbak, antara satu sama yang satunya gitu ya. Mungkin banyak juga yang mungkin untuk di daerah Kendal pun antara kesenian kayaknya pecah juga gitu Mbak, antara kampung wetan sama kampung kulon gitu. Biasanya kan nyebutnya kayak gitu ya. Jadi aku lebih tahu mungkin kalau sekarang mungkin lebih tahu kayak yang banyak yang apa ya, kayak ngebilang ada barongan kampung wetan, ada barongan kampung kulon gitu ya. Ada kulonan, ada wetanan gitu. Ada wetanan, ada kulonan gitu. Terus kalau ciri khasnya yang kampung wetan itu kayak kesurupan, terus yang kampung kulon kayak tarian gitu ya. Jadi kalau aku sebagai aku sendirilah nyikapinya itu sih apa ya, kayak aku yang tak tonton itu pertunjukannya guys. Jadi kayak gimana sih untuk apa ya, kayak grup kok kayak gini tapi penontonnya rame gitu ya Mbak. Terus grup yang kayak gini tapi penontonnya kok sepi gitu. Ya kayak gitu. Apa gini menurutnya? Apa gini Mas Didi? Mungkin kan kita selama ini kan ya itu tadi ada wetanan, ada kulonan gitu kan. Sebetulnya kalau menurut saya itu juga sebetulnya sama juga sih. Ya mungkin kita harus juga pandai-pandai juga sih memadukan kesenian dan memperbarui apa itu namanya kreativitas. Apakah kayak seperti itu atau gimana menurut Mas Didi? Ya, kreativitas itu sangat diperlukan atau hanya
hanya tergantung karena apa itu namanya, tergantung fan-nya aja gitu loh. Mungkin untuk itu yang untuk menarik kayak penonton baru juga gitu. Mungkin kreativitas itu juga penting. Yang pertama itu kreativitas sih. Mungkin kalau kreativitas itu kan banyak, nggak cuma di tarian gitu ya. Musik juga kreativitas. Semua kan kreativitas. Iya bang. Jadi menurut pribadi aku sih, gimana untuk grup-grup itu untuk cara narik penonton biar pada Ngefan lah gitu ya nyebutnya ya. Itu kayak gini loh bang, sekarang kita berada di tahun yang milenial. Jadi mungkin buat kalian juga harus bisa ngebungkus kemasan kayak kreativitas atau kesenian itu harus dibungkus dengan apa ya, dimodifikasi dengan gaya baru gitu. Iya, kayak gaya baru. Terus gimana sih penonton itu untuk yang sekarang di kayak apa ya, untuk musik, terus untuk tarian, untuk pertunjukan itu mereka itu kepengennya kayak gimana, toh kita harus menyesuaikan guys. Jadi mungkin sekarang untuk musik pun juga banyak lagu-lagu kayak lagune yang dibawain apa ya, kayak lagune Dani Caknan, lagune itu loh mbak, yang dimasukin ke kesenian Singo Barong gitu ya. Sebetulnya itu juga sangat bisa juga. Cuman itu juga kalau untuk setiap itu kan kita juga perlu PR. Iya. Karena apa? Kita harus ngepasin nada dan notnya juga. Gitu. Jadi mungkin sekarang gimana caranya kita bisa ngebungkus sesuatu itu yang di era sekarang gitu loh guys. Jadi kita nggak ketinggalan zaman gitu. Mungkin emang barongan itu udah lama, tapi gimana caranya kita menampilkan kesenian itu di tahun yang sekarang atau di era yang kekinian gitu. Jadi penonton itu nggak bosan kok itu aja gitu. Terus juga mereka lebih, kan penonton itu butuh hiburan. Nonton kesenian itu butuh hiburan, bikin mereka seneng, bikin mereka apa ya, kayak ketagihan kembali lagi. Betul. Aku ketagihan nonton itu kok enak, aku jadi seneng, jadi happy gitu kan, bisa kembali. Jadi mungkin itulah gimana apa ya, kayak musik terus tarian itu juga harus diperbarui, harus lebih dikembangkan lagi gitu. Betul. Ya kalau untuk itu sih saya juga sangat setuju Mas. Karena gini juga, kalau hanya tabuhan apa itu musiknya itu aja, itu lama-lama pasti orang itu kayak juga akan bosan gitu loh. Makanya saya sendiri selaku pimpinan dari Mojopahit itu setiap penampilan saya ingin berbeda gitu loh. Jadi entah beda lagu, entah beda tarian atau entah beda cerita gitu loh. Dan saya sendiri juga sering juga setiap permainan itu ada sesuatu yang baru gitu loh. Jadi orang itu tidak bisa mendiskriminasi setiap permainan itu pasti seperti ini gitu loh. Mungkin kalau aku ngelihat dari ke Mojopahit sendiri itu ya emang sih kayak permainan Mojopahit itu dari pertunjukan satu ke yang lainnya itu mesti beda. Kayak aku nih nebak, paling nanti ini mainnya kayak gini lagi, terus paling kayak gitu lagi, itu ternyata nggak bisa guys, mesti beda-beda gitu ya. Terus juga kayak pemain itu juga mesti baru terus gitu, mesti update terus kayak gitu. Terus untuk kayak koleksi barang, terus dari semuanya itu pokoknya selalu update terus gitu ya. Jadi kayak mungkin aku sendiri itu jadi nggak bosan, malah jadi kayak penasaran besok apa yang ditampilin Mojopahit, besok lagi apa yang ditampilin Mojopahit gitu. Berarti intinya kalau menurut saya sendiri itu gini Mas Didi, setiap penampilan penonton tidak bisa menebak apa yang akan ditampilkan Mojopahit besok gitu loh. Jadi saat ini bisa menonton, penampilan Mojopahit di sini seperti ini, besok belum tentu sama gitu loh. Jadi saya sendiri itu biar penonton itu selalu penasaran, dan setiap penampilan tidak harus sama gitu loh. Jadi entah dari barang, entah dari musik, entah dari permainan,
kita selalu bedain setiap apa permainan, setiap tampilan kayak gitu. Nah, terus itu Mbak, aku yang menarik lagi dari Mojopahit itu musiknya guys. Jadi musiknya itu pure gamelan. Jadi emang apa ya, nggak ada kayak trompet, terus keyboard, organ, gitar dan lain-lain itu, tapi asik gitu ya. Iya. Jadi itulah mungkin kelebihan dari musik Mojopahit. Di situ pure gamelan semua, pure alat musik klasik, tapi bisa kita semua. Asik aja gitu. Di koploin ya asik, dicampur sari ya asik, di Pargoy ya asik, terus di langgamnya sendiri juga asik gitu loh guys. Jadi mungkin itu salah satu apa ya, kayak nilai plus juga buat musiknya Mojopahit gitu loh guys. Dari pure gamelan gitu. Dan lagi pula gini juga Mas Didi, setiap seandainya kita mengeluarkan, walaupun toh kita tidak menciptakan, tapi kita mengeluarkan lagu ini, begitu sudah dipakai orang, sudah mulai banyak yang pakai, kita ganti. Itu hampir yang Ardi yang sering itu jadi PR itu. Harus saya lagu ini kok kayaknya sudah mulai booming, saya nggak mau ganti. Nah, akhirnya Ardi ganti lagi, nyari lagu lagi, apa ya, dengan kreasi musik baru lagi gitu loh. Nah terus besoknya dipakai lagi, besok harus ganti lagi. Kecuali kalau kayak yang kita ciptain sendiri itu Satrio Mojopahit gitu kan, itu kayak lagu wajib gitu. Jadi ya itu memang lagu itu dibikin 2 hari Mas. 2 hari langsung ditampilkan pertama kali di tempatnya Mbak Takim waktu itu. Kemarin pas main di Mbak Takim. Makanya itu ya dadakan gitu sebetulnya. Tapi keren sih Bang. Mungkin itu kalau Isa gitu rekaman terus dimasukin buat MP3 gitu. Kalau enggak gini Bang, kayak buat video klip juga gitu. Mantep, masuk. Iya toh? Itu gagasan bagus itu. Jadi kayak kita bikin kayak video klip dari semua barangnya Mojopahit, pas apa dimainin gitu, kita bikin kayak video, ambil gambar, terus nanti pas lagu itu dimasukin sisa dimasukin musiknya aja komplit jadi video klip. Keren kan itu original original musik. Nanti bisa rekaman terus masuk isa MP3 di HP, keren. Enggak ciptain album. Nanti kita akan bikin lagi lah. Ya ntar lihat nantinya seperti apa, tinggal kita gitu nggak bisa kok setiap main terus langsung bikin lagu, itu nggak bisa. Karena bagi saya sendiri untuk membuat lagu ataupun membuat hanya bait syair itu, kalau menurut saya pribadi itu pas ada sesuatu yang klik. Seandainya saya main di sini terus dengan kisah seperti ini, wah ini kayaknya dikasih lagu ini, bikin lagu seperti ini masuk ini kayaknya. Jadi kayak apa itu yang dari dalam itu keluar untuk harus dikasih lagu, disurahkan gitu. Oke, alhamdulillah ini saya kira ini udah 23 menit ya guys. Jadi kurang lama. Sebetulnya kurang lama. Tapi pegel guys. Tanganku pegel. Ngono loh. Itu baru berapa? 23 menit. Aku biasanya seharian itu. Wah, sambil berdiri sambil panas-panasan. Wah, lah kuwi golek duit temenan guys. Kuwi jenenge ngono kuwi. Nek golek duit ngotot tenan iki guys. Iya, seharian dari pagi sampai siang, terus nanti siang sampai sore kita pegang tripod, kita ngepasin kamera, kita kayak senggol-senggolan sama orang, pepet-pepetan sama orang gitu. Panasan gitu ya Mbak ya. Mantap. Tuh keseng-keseng ngono ora, sangit-sangit piye ngono. Nah, saya pengen gini men juga, kenapa punya Mas Didi itu videonya paling durasinya nggak bisa kok seandainya pagi, satu season pagi itu sampai selesai gitu. Itu selalu barongan, dawangan, anu itu gimana itu? Iya, jadi gini guys, mungkin kalau aku kayak ngambilnya itu pas barongan sendiri, dawangan sendiri, tapi nggak satu season yang
full harus dari mulai sampai selesai itu jadi satu gitu. Wah itu kita kayak ngedit wah, terus ini kan pakai HP-nya juga harus kuat, kayak seharian kan berapa jam no? Ini karo rekam 3 baterainya jam, panas semua. baterainya panas, memori Mut-mutan. full, kita nanti yang susah itu ngeditnya loh. Masalahnya kalau kayak motong-motong terus harus yang nanti seumpama ada video itu yang nggak harus ditampilin, kita potong kayak, dulu gitu. kita milih gitu yang mana tadi videonya 3 jam no, kita motong-motong terus nanti kita putar ulang lagi ini yang kurang di mana, terus nanti kita kayak ngekspornya juga berapa lama, kita uploadnya berapa lama itu. Ini pun mungkin aku kalau ngambil itu dari awal, kalau pas barongan mungkin ya Mbak ya. Jadi aku ngambilnya itu dari awal main sampai selesai barongan itu main, nggak tak potong gitu. Kenapa? Karena nanti takutnya apa ya, pas kepotong itu kan kayak penonton itu atau yang main itu penasaran gitu ya. Aku nggak main tekan kene urung metu kok wis rampung. Ya, jadi aku seringnya kayak gitu, kayak aku juga merasakan kayak pemain sendiri, kayak aku yang pengen nonton. Aku pak nonton iki awet pertama sampai selesai, masuk tekan tengah tak potong gitu. Aku juga nggak enak juga gitu loh Mbak. Jadi aku juga sebagai pembuat video itu juga merasakan yang Anda rasakan. Guys. Oke deh Nggak guys. hanya ngebuat gitu loh Mbak. Oke, iki untuk kali ini iki tambah meneh 3 menit iki lho guys. Asine iki engko nek diomongi meneh kuwi lho iki kemeng yakin. Makanya iki wis anti tunggoni iki. Iki guys. Wah, iki bentuknya. Ini tak tanyain dulu nih guys. Tak tanya. Ini harus tak tanya ini guys. Ditanya Nah, nih. ini ditanya. Kapan nikah? Ini halo guys, ini dengan kita dengan Mbak Vina nih guys. Nah, tadi yang Didik Jua ini wakeh menian ngomongnya kayak ini guys. Nah, sekarang iki yang rada imut ngono lho guys. Ora error. Muatannya malu guys. Ini orang-orang udah kenal belum sih ya? Belum. Sama Mbak Vina. Ini Vina. Belum. Ini biasanya yang jadi landang di Mojopahit Kepang di Kepang Putri guys. Ini landangnya guys. Jadi dulunya itu kita untuk mendukung apa itu biar bisa Anut nyong mau nyong ngatur sak wadah kan. pertamanya kalau orang dhisik guys, ora iso nari. Ngono lho. Kudune dedek kesik nggih nari, ngono lho. Lah kuwi dengan mungkin ya dengan seringnya seperti itu dan dia itu setiap penampilan tidak pernah latihan untuk jadi landang ya Win. Nah, langsung tiba-tiba itu langsung wahyu atau ilham. Wah, ngono sleret, ngono langsung ning bathuk, clep. Wah, yo iki ngono wae iki. Inilah orangnya nih guys. Ini Mbak Vina, rumahnya mana Mbak Vina? Rumahnya di mana Mbak Vina? Alamat rumahnya di mana Mbak Vina? Tunggul Sari. Nah, Tunggul Sari guys. Jadi seandainya sing ngono kesasare barang ngono ki Tunggul Sari ki goleki koncone Mbak Vina ngono guys ngono. Ning kono karine bareng ngono nek kesaliten barang kuwi ning kono Tunggul Sari goleki omahe daleme Mbak Vina pundi nggih ngono. Wah, nek diuduhke sapa ya ngono. Aku Pak njaluk ombe, Mbak. Kayaknya kurang siji, Mbak. Apa kuwi? Nek mecut ki kurang mantep. Nah, ini yang paling tak anu ini, guys. Kayaknya balik kudu gawoni ki pecut ki nanti latihan ning omah. Ora balik digawoni. Kudune pecute dikeloni, guys. Ngono lho. Wis pokoke ngono wae kuwi lah. Ini keistimewaannya Didik Jua. Keistimewaannya Mbak Vina ini setiap jadi landang itu tidak pernah latihan, hanya saya mengarang ini ntar kamu seperti ini gitu loh. Nah, tapi setiap suruh main, wah aku nggak bisa. Tapi begitu sudah musiknya sudah mulai, lah itulah. Yos mbuh bentuke mbuh anune ya wis terserah. Yang penting saya itu bukan masalah kok itu terorganisir juga ataupun terlatih juga. Karena saya juga ingin walaupun itu otodidak langsung kayak ilham itu sendiri. Tapi saya ingin yang alami, natural. Itu pure natural. Jadi tidak ada yang ditambahin ataupun tidak ada yang dikurangin. Yo gerakannya dia ataupun tariannya dia yo
nggak ada yang latihan guys. Jadi Mbak Vina ini undangnya kok Mbak Vina. Aku mau itu bom nih Mbak Vina. Sama Vina ini. Ya gitulah. Tiba-tiba dapat ilham, terus langsung pencolotan dewe, pejigasan dewe, wis ngono kuwi lah guys. Itu bener-bener saya salut sama dia. Saya seneng sama naturalnya gitu loh. Naturalnya Tapi itu. fene ekeh kok. Naturalnya Kali itu, kok. saya seneng, yang saya senengin naturalnya itu benar-benar natural. Jadi emosionalnya itu, emosional tariannya itu juga natural guys. Itu tanpa latihan itu ya. Moga-moga dengan adanya video ini kita lebih sedikit membuat kita menjadi lebih luas lagi wawasan lagi untuk berkeseniman ataupun berkesenian. Nah, apalagi ya saya kira udah 30 menit, saya kira udah cukup dulu guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Mbak Pina. Didik Cuan. Halo. Halo. Terima kasih buat kalian, pokoknya kalau ada salah-salah kata maaf banget guys. Assalamualaikum. Oke. Elang belum menit.